Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Yulia. Saya mahasiswi dari Poltekkes Kemenkes Kendari, Prodi D3 Kebidanan. Nah, di sini saya akan membahas tentang cara dan posisi menyusui yang benar. Baik, ada 3 prinsip yang harus kita ingat dalam posisi menyusui yang benar. Yang pertama yaitu bayi harus sejajar garis lurus. Nah, jadi garis lurusnya itu seperti ini ya. Jangan seperti ini ataupun seperti ini, tetapi harus begini. Kemudian, prinsip yang kedua yaitu perut bayi menghadap pada perut ibu. Nah, kesalahan-kesalahan yang biasanya dilakukan oleh ibu itu adalah perut bayinya biasanya menghadap ke arah atas, sedangkan kepalanya menoleh ke payudara ibu. Nah, sebenarnya hal ini dapat menyebabkan si bayi ini sulit menelan. Coba aja kita praktekkan. Ketika badan kita menghadap ke depan, kemudian kepala kita menoleh ke arah kanan dan kita menelan. Pasti rasanya akan berbeda dan juga akan sulit. Nah, selanjutnya prinsip yang ketiga yaitu kepala bayi menghadap pada payudara ibu. Nah, ketika menyusui itu, tangan kita seharusnya membentuk huruf C, bukan membentuk seperti gerakan menggunting. Nah, mulut bayi juga kita arahkan kepada puting, kemudian bayi seharusnya menyusu pada areola mamai juga, jangan hanya pada putingnya, karena itu dapat menyebabkan puting ibu menjadi lecet. Nah, itu tadi 3 prinsip dalam posisi menyusui yang benar. Sekarang saya akan membahas tentang posisi dan juga cara menyusui yang benar. Yang pertama ada posisi bersandar atau laid back breastfeeding. Nah, posisi menyusui ini merupakan posisi alami yang biasanya dilakukan oleh ibu ketika pertama kalinya menyusui. Nah, kebanyakan ibu ini biasanya menyukai posisi ini karena dirasakan membuat waktu menyusui itu menjadi lebih santai. Nah, untuk menerapkan posisi ini itu caranya cukup mudah. Yang pertama itu, sandarkan punggung pada sebuah bantal yang menempel ke dinding ataupun kursi ataupun sandaran tempat tidur. Kemudian yang kedua, posisikan perut bayi di bawah dada ibu dan kepala bayi itu harus sejajar dengan dada. Kemudian selanjutnya yang ketiga, pastikan hidung bayi itu tidak tertekan dan lehernya tidak menekuk. Biasanya, bayi itu sudah biasa menemukan puting payudara ibu sendiri, tetapi tidak masalah jika ibu ingin membantunya menghisap puting payudara dengan benar. Kemudian, mulailah menyusui seperti biasanya. Nah, posisi pemberian ASI bayi dari payudara sembari bersandar ini bisa dilakukan di mana saja selama tersedia tempat yang nyaman untuk bersandar. Kemudian, posisi yang kedua yaitu ada posisi menyusui dengan cradle hold. Nah, posisi ini serupa dengan posisi yang baik pada umumnya. Di sini salah satu tangan ibu itu akan menekuk guna menopang tubuh bayi. Alhasil, bayinya itu akan berbaring dengan nyaman di salah satu tangan ibu selama melakukan posisi yang benar. Jadi, jika bayi disusui pada payudara sebelah kanan, kepala bayi dan tangan ibu itu akan menopang tubuhnya juga dari sisi kanan. Ada berbagai cara untuk melakukan posisi menyusu cradle hold. Yang pertama yaitu gendong bayi dengan salah satu tangan ibu. Pastikan posisi kepalanya ada di lengan tangan ibu yang tertekuk dan perutnya itu berada di tubuh ibu. Kemudian selanjutnya yang kedua, posisi kepala bayi dan lengan ibu yang tertekuk itu harus berada di sisi yang sama dengan bagian payudara di mana bayi menyusui. Selanjutnya yang ketiga, agar leher bayi tidak tegang, jagalah agar posisi kepala bayi itu tetap sejajar dengan bagian tubuhnya yang lain. Selanjutnya, coba gunakan bantal menyusui ataupun alas yang empuk lainnya untuk lebih meringankan beban tangan ibu saat menopang bayi. Yang terakhir, mulailah menyusui seperti biasanya.
Biasanya, posisi menyusui cradle hold ini diterapkan pada bayi yang sudah terbiasa menyusu, tetapi belum terlalu besar. Sementara untuk menyusui bayi yang baru lahir atau ukuran tubuhnya sudah tumbuh besar, posisi ini mungkin kurang efektif untuk diterapkan. Posisi menyusui yang ketiga yaitu posisi menyusui dengan cross cradle hold. Nah, posisi menyusui cross cradle hold ini hampir mirip dengan cradle hold. Hanya saja, lengan tangan yang digunakan untuk menopang bayi pada posisi cross cradle hold ini berlawanan dengan payudara di mana bayi menyusui. Nah, begini. Jika bayi disusui pada payudara sebelah kanan, kepala bayi juga akan berada di sebelah kanan. Sebelumnya pada posisi cradle hold, tangan Anda yang digunakan untuk menopang tubuh bayi itu yakni yang tangan kanan kan? Nah, namun pada posisi cross cradle hold ini, tangan Anda yang dipakai justru sebelah kiri. Posisi ini memudahkan Anda untuk melihat dan mengontrol perlekatan puting susu yang diisap oleh bayi. Nah, berikut cara melakukan posisi menyusui cross cradle hold ini. Yang pertama, gendong bayi di depan tubuh Anda dengan posisi punggung dan lehernya itu sejajar. Yang kedua, angkat punggung bayi dengan tangan di sebelah kiri. Posisikan kepala bayi itu berada di sebelah kanan agar bisa menyusup pada sisi kanan payudara. Selanjutnya, yang ketiga, biarkan bagian bawah tubuh bayi itu ditopang oleh siku tangan yang tertekuk. Kemudian, posisi menyusui yang benar ini biasanya nyaman diterapkan pada bayi yang baru lahir. Pertama-tama mencobanya mungkin terasa sulit, tapi lama-lama Anda akan merasa dipermudah karena bisa memperhatikan isapan bayi saat menyusu. Nah, posisi yang keempat yaitu posisi berbaring atau side lying. Nah, posisi ini dilakukan jika ibu sedang merasa lelah ataupun tidak ingin menyusu dalam posisi duduk. Berbaring bisa menjadi pilihan yang benar untuk dilakukan. Bukan hanya itu, posisi berbaring juga merupakan solusi terbaik bagi ibu yang baru melakukan operasi sesar atau saat bayi tiba-tiba terbangun di malam hari untuk menyusu. Cara untuk posisi berbaring. Yang pertama yaitu berbaring di salah satu sisi menghadap ke arah bayi. Kemudian yang kedua, posisikan tubuh bayi itu agar bibirnya berada dekat dengan puting payudara ibu. Kemudian, miringkan tubuh bayi dan berikan dorongan sedikit pada punggungnya agar lebih mudah untuk mencapai puting payudara ibu. Nah, sebagian bayi biasanya merasa lebih mudah menyusui dari payudara di bagian atas, sementara sebagian lainnya mungkin lebih mudah mencapai payudara yang paling dekat dengan tempat tidur. Ini bisa disesuaikan dengan kemampuan bayi merasa lebih mudah menyusu dari sisi payudara sebelah mana. Selama pemberian ASI itu dengan posisi berbaring, sebaiknya singkirkan semua bantal maupun selimut yang ada di dekat bayi. Hindari juga untuk membiarkan bayi tertidur saat menyusui. Nah, selanjutnya posisi yang kelima yaitu posisi football hold atau clutch hold. Nah, posisi ini merupakan salah satu posisi yang benar untuk bayi. Posisi ini dilakukan dengan mengapit bayi pada sisi tubuh, tepatnya di bawah lengan ibu. Posisi ini dapat digunakan untuk ibu dengan riwayat melahirkan sesar ataupun menyusui dengan payudara besar. Selain itu, posisi ini juga cocok apabila ibu menyusui bayi kembar secara bersamaan. Lengan yang digunakan adalah lengan pada sisi yang sama dengan payudara untuk menyusui. Nah, cara untuk melakukan posisi ini yang pertama yaitu posisikan tubuh bayi di bagian sisi payudara tempat di mana bayi akan menyusui. Selanjutnya, gunakan tangan pada sisi payudara yang akan menyusui untuk menopang tubuh bayi di samping tubuh ibu. Kemudian, tekuk lengan tangan ibu dengan telapak tangan menghadap ke atas, seolah-olah sedang memegang bola untuk menopang lehernya. Selanjutnya, biarkan punggung dan tubuh bayi itu ditopang oleh tangan ibu dan dekatkanlah ke sisi tubuh. Selanjutnya, kaki bayi harus terselip di bawah lengan ibu. Kemudian, jika diperlukan, bagian tangan lain yang tidak bertugas untuk menopang bayi itu bisa ibu gunakan
untuk memegang payudara yang dipakai menyusui dari arah bawah. Supaya lebih nyaman, ibu bisa meletakkan penyangga seperti bantal menyusui maupun alas lainnya pada sisi tubuh yang digunakan untuk menyusui. Nah, selanjutnya posisi yang terakhir yaitu posisi bayi duduk atau sitting baby. Nah, seperti namanya, posisi ini dilakukan sama persis ketika bayi sedang duduk. Dengan begitu, ibu tidak perlu menopang tubuh bayi seperti melakukan posisi menyusui yang benar lainnya. Namun, sebelum mencoba posisi yang satu ini, pastikan dulu bahwa si kecil itu sudah cukup kuat untuk duduk sendiri. Nah, cara untuk melakukan posisi ini yang pertama, duduklah dengan posisi tegak dan posisikan bayi juga untuk duduk menghadap ke tubuh ibu. Kemudian, bayi yang baru mahir untuk duduk sendiri bisa dibantu dengan bersandar pada tangan ibu dengan melingkari tubuhnya. Selanjutnya, bayi yang sudah terbiasa duduk sendiri itu biasanya lebih mampu untuk duduk dengan tegak tanpa perlu diberi sandaran. Kemudian, pastikan juga leher dan punggung bayinya itu lurus sejajar. Selanjutnya, pastikan hidung bayinya itu tidak tertekan dan dapat bernafas dengan lancar. Nah, posisi menyusui dengan sambil duduk ini biasanya digunakan saat bepergian ataupun ketika bayi sudah sangat ingin untuk menyusu sehingga mencari-cari payudara ibu sendiri. Baik, itulah tadi cara dan posisi menyusui yang benar yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk ibu-ibu yang sedang menyusui ya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.